Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu, ya. Ada teman-teman yang bisa mimpin doa? Ya, silakan. Coba berdoa. Hormat kepada bulan Maghrib. Tegakkan mata kita sebelum belajar. Pada hari ini siapa temanmu yang tidak hadir? Ya. Ya, baiklah. Pada hari ini kita akan memasuki pelajaran yaitu tentang tema 4 yaitu berbagai pekerjaan. Subtema jenis-jenis pekerjaan. Namun sebelum kita lanjut, kita akan mengasah otak dulu, ya, supaya otak kalian bisa berfungsi dengan baik, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan asah otak. Supaya kalian berfungsi dengan baik, ya. Jadi harus dilakukan dengan baik.
keempat, berbagai pekerjaan. Kemudian subtema jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran keempat. Masih ingatkah anak-anakku sekalian tentang pelajaran kita yang kemarin tentang pelajaran IPA? Masih. Yaitu tentang benda apa? Benda padat, benda padat apa? Gas. Benda padat. Ya. Bensin. Benda lain apa? Benda gas. Coba siapa yang bisa? Benda gas. Benda gas. Benda gas. Udah. Nah, ya. Nah, sekarang kita pelajaran kita pada hari ini tentang pekerjaan yang ada pada gambar kalian di depan kalian, ya. Ini di atas sudah lihat semuanya tentang jenis-jenis pekerjaan. Dan anak-anakku sekarang mungkin ada yang bisa menceritakan tentang pekerjaan orang tuanya masing-masing di rumah. Coba, kamu kerja orang tua apa? Pedagang. Pedagang, ya. Kalau pedagang itu menghasilkan apa? Barang. Kemudian kamu guru. Kalau guru itu menghasilkan apa? Jasa. Ini pertanian. Kalau petani itu menghasilkan apa? Petani yaitu barang. Di sana tukang kayu. Kalau tukang kayu itu menghasilkan apa? Barang. Itu tukang kayu seperti tukang lemari, bangku, kursi, itu barang namanya, ya. Ya. Sekarang sudah lihat di depan ini semua? Coba ya, amati. Ada tukang kayu, ada tukang sayur, guru, nelayan, bekerja di kilang minyak atau di Pertamina, ya. Kemudian polisi, pengrajin bambu, hotel. Dari sekian pekerjaan di atas ini ada yang mempergunakan sebagai alat tradisional, ya. Seperti apa yang ada di sini yang mempergunakan alat tradisional? Ya, Pertamina, ya, kilang minyak. Ini tradisional ini namanya. Kemudian yang mempergunakan apa namanya? Tradisional yaitu pengrajin bambu karena dia menebang bambu secara pakai apa? Parang, ya. Jadi ini alat tradisional. Kemudian ini adalah alat tradisional. Lalu, ya, sekarang ada yang bisa naik menempelkan tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di atas ini. Ini di sini. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa sebagai berikut. Ya, pekerjaan orang tua. Ya, kemudian menghasilkan apa? Sesuai apa yang saya tunjuk tadi, ya. Coba naik pilih di sini. Pekerjaan orang tua kalian. Coba kamu dulu, naik tempelkan. Yang mana termasuk sini yang pedagang? Nah, sekarang anak-anak, dari tampilan teman-teman ini sudah benar? Sudah benar. Yaitu pedagang menghasilkan barang, kemudian
dari hutan kemudian dijadikan bangku. Makanya ini dikatakan bisa diperbaharui, ya. Nah sekarang di sini ada berbagai jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Ada yang bisa tempelkan di atas? Ya? Coba lihat. Yang dapat diperbaharui sudah dikatakan tadi di sini. Nah, sekarang anak-anak sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Antara lain, 1. Tanah. Kemudian 2. Hutan. Kemudian ketiga, hewan. Ya, ini semua adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Nah, sekarang yang keempat adalah air. Nah, ini semua. Sudah lihat semua? Iya. Yang kelima adalah udara. Ya, ini semua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, di sini ada kolom tersedia tentang berbagai jenis sumber daya alam. Ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Bisa naik tempelkan di sini. Yang dapat diperbaharui, ya? Sudah bisa? Ya, oke. Yang mana? Tadi ada saya jelaskan di sini bahwa pohon itu bisa diperbaharui. Yang mana sekarang? Tempelkan di atas. Coba tempelkan. Tempelkan sana. Iya. Ini ya. Ini adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui, yaitu dijadikan bambu atau meja. Ya. Sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ada yang bisa tempelkan. Sekarang anak-anak kita akan lanjut tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Di antaranya adalah bahan tambang mineral logam, nikel, emas, dan tembaga. Lalu bahan tambang mineral bukan logam, di antaranya batu kapur, pasir, tanah liat. Kemudian bahan tambang sumber tenaga energi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Kalian sudah paham? Iya. Nah sekarang siapa yang bisa menempelkan di atas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ada gambarnya. Silakan. Ya mana tadi? Ada semua di situ? Ya, batu bara. Silakan. Nah, ini adalah batu bara, ya, yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang ada lagi tentang apalagi yang termasuk di situ tadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masih ada di sini. Siapa bisa naik tempelkan? Ya, kamu, bosan. Ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa namanya ini? Bagus, ya. Jadi kalian sudah paham tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba tepuk tangan semuanya. Sekarang
sini tuh. Ini menghasilkan jasa, ini menghasilkan barang. Ditulis di sini ya. Coba. Lihat itu, amati itu gambar. Lalu kau tulis di sampingnya. Ya. Pada gambar itu kau tulis di sini. Umpama ini menghasilkan apa? Ini menghasilkan apa? Ya, ini menghasilkan apa? Tulis di samping-sampingnya itu. Ah? Sudah paham? Nah, kemudian ini gambar kerjanya. Dikerjakan secara berkelompok ya. Secara berkelompok. Jadi tidak ada yang tinggal pasif. Semuanya harus aktif. Yang namanya kerja kelompok itu harus aktif semuanya ya. Amati, lalu jawab. Silakan gerak. Kelompok kerja. Sesuai apa yang Pak Manis tadi? Ya, tulis di sampingnya itu. Ya. Kemudian itu samping itu jawab juga di situ. Ya, sesuai dengan ini gambar. Kau lihat. Ya, pintar. Ya, kerjakan tepat. Semuanya aktif. Sesuai apa yang boleh di situ digambar, tulis di situ. Berapa gambar? Kemudian tulis di sini tuh, di sebelah kanannya menghasilkan apa dia? Sesuai apa di sebelah kiri, sebelah kanannya. Sekarang anak-anak sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Nah, sekarang ada yang bisa naik bacakan tugasnya di depan. Nah, kelompok 4. Bosan? Ya. Baca dengan suara yang lantang supaya lain dengar juga. A. Isilah tabel jenis-jenis pekerjaan di bawah ini yang menghasilkan barang atau jasa. Nomor 1. Jenis-jenis pekerjaan. Tukang sayur menghasilkan barang. 2. Guru menghasilkan jasa. 3. Tukang kayu menghasilkan barang. 4. Polisi menghasilkan jasa. 5. Pengrajin bambu menghasilkan barang. 6. Dokter menghasilkan jasa. 7. Nelayan menghasilkan barang. 8. Pertamina menghasilkan barang. B. Isilah tabel sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nomor 1. Tanah. 2. Hutan. 3. Hewan. 4. Air. 5. Udara. 6. Pohon. 7. Bambu. 8. Sayur. 9. Buah-buahan. 10. Jagung. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nikel, emas, tembaga. 5. Pasir, tanah liat, batu kapur, minyak bumi, batu bara, dan gas. Nah, sekarang anak sudah dengar semua laporan teman-teman ini di kelompok 4? Sudah. Ada yang bisa komentari? Benarkah? Ya? Nah, di antara jenis-jenis pekerjaan di bawah ini ada 8 sesuai dengan gambar ya. Maka pada gambar ini masing-masing ada keterangannya ya. Gambar ini adalah jenis-jenis pekerjaan. Kalian pilih di sini. Jadi disesuaikan dengan daftar yang ada ini toh. Nah, sekarang kelompok 3. Istilah tabel jenis-jenis pekerjaan
pekerjaan di bawah ini yang Suara. Besar Ellen dengar? menghasilkan barang atau jasa. Masih suaranya tambah lagi. Jenis-jenis pekerjaan. 1. Pedagang barang menghasilkan barang. 2. Guru menghasilkan jasa. 3. Tukang kayu menghasilkan barang. 4. Polisi menghasilkan jasa. 5. Tukang bambu menghasilkan barang. 6. Dokter menghasilkan jasa. 7. Nelayan menghasilkan barang. 8. Pertanian menghasilkan barang. A. Istilah tabel sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Hutan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara. Sumber daya alam yang tidak dapat. Sumber daya alam yang dapat. Sekarang tepuk tangan anak. Berikutnya kelompok 2. Istilah tabel jenis-jenis pekerjaan di bawah ini yang menghasilkan barang atau jasa. Jenis-jenis pekerjaan. Tukang sayur menghasilkan barang. Guru menghasilkan jasa. Tukang kayu menghasilkan barang. Polisi menghasilkan jasa. Tukang bambu menghasilkan barang. Dokter menghasilkan jasa. Nelayan menghasilkan barang. 8. Pertamina menghasilkan barang. B. Istilah tabel yang dapat diperbarui dan yang tidak berbarui. S. Yang dapat diperbarui. Hewan, udara, tanah, air, hutan. Yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi, emas, batu bara, gas, nikel, pasir, batu kapur, tanah liat, timah, tembaga. Timah atau tembaga. Timah dan tembaga. Tepuk tangan anak. Nah, sekarang kita dulu kelompok 1. Besar suaranya ya. Istilah tabel jenis-jenis pekerjaan di bawah ini yang menghasilkan barang atau jasa. Jenis-jenis pekerjaan. Tukang sayur barang menghasilkan barang. Guru menghasilkan jasa. Tukang kayu menghasilkan barang. Polisi menghasilkan jasa. Nelayan menghasilkan barang. Dokter menghasilkan jasa. Nelayan menghasilkan barang. Pertamina menghasilkan barang. B. Istilah tabel sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tanah, hutan, hewan, air, darat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nikel, emas, tembaga, timah, batu bara, batu kabur, pasir, tanah liat, minyak bumi, gas. Nah, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak, setelah dari sekian kelompok membacakan tugas masing-masing, nah sekarang masih ada yang belum mengerti tentang jenis-jenis pekerjaan itu? Saya Ya, apa itu? Ibu, tukang bakso itu menghasilkan jasa atau barang. Nah, ada pertanyaan temanmu bahwa tukang bakso itu menghasilkan barang atau jasa. Sekarang saya tanya anakku, siapa yang bisa jawab? Barang atau jasa? Barang. Ya? Barang. Ya, jawabannya adalah Barang. tukang bakso itu membuat bakso untuk dijual.
Sudah mengerti kalian? Sudah. Sekarang pelajaran kita sudah selesai. Nah anak-anak, setelah selesainya dibacakan tugas kalian, nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Dari begini contohnya, petani menghasilkan barang, polisi menghasilkan jasa, dokter menghasilkan jasa. Ya. Nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan, pohon, tumbuhan, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah emas, logam, minyak bumi. Nah, anak-anakku sekalian, itulah kesimpulan anakku sekalian. Nah, baik, Ibu akan mengulangi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, pedagang menghasilkan barang, buruh menghasilkan jasa. Lalu, seperti kita ketahui pula bahwa jenis-jenis sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya pohon, tanaman, apalagi hewan. Iya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah emas, batu bara, minyak bumi, ya, gas. Nah, sekarang makanya ya, kalian harus menghargai dan mensyukuri apa yang ada di sekeliling kita. Ya. Dari sekian sumber daya alam itu kita harus mensyukurinya, ya. Setelah kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini, kalian ada tugas PR, ya. Dikerjakan di rumah masing-masing, ya. Jangan di sekolah. Pekerjaan rumah dikerjakan di rumah, bukan di sekolah, ya. Kalian salin ke dalam bukunya masing-masing, kemudian kerjakan di rumah, ya. Besok pagi dikumpul, Pak. Besok pagi dikumpul. Anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin? Ya, silakan. Seluruhnya saya hormat kepada Ibu Guru Maghrib. Tegak gerak. Mari kita membaca doa sebelum